Hey, kalian tahu gak? Kalau 24 Oktober 1945 adalah hari di mana Persatuan Bangsa-Bangsa didirikan. Nah, PBB pada awalnya nih memiliki 51 negara anggota pendiri yang pada saat itu 51 negara ini berkelompok untuk melawan Blok Poros. Isinya di Blok Poros adalah negara Jerman, Italia, dan Jepang. Dan saat ini di PBB sudah ada 193 anggota negara. Selain negara anggota, beberapa organisasi antar bangsa mendapat tempat juga nih sebagai pengamat permanen di markas besar PBB. Dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Jadi bukan anggota tetap di PBB aja. Nah, ada dua negara yang bukan anggota nih, yaitu Palestina dan Vatikan. Dua negara ini termasuk menjadi pengamat permanen di PBB, yang dimana Vatikan itu mempunyai perwakilan permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Terus apa sih yang jadi tujuan utamanya didirikan PBB? Nah, jadi ada 5 tujuan utama PBB. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Ketiga, membina kerjasama antar bangsa dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi dijagain semua tuh di seluruh dunia oleh PBB. Gimana caranya biar ekonomi dunia itu tetap stabil? Nanti ada organisasi khusus yang ngebantu kinerjanya PBB ini. Nah, yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Contohnya kasus yang sekarang itu kayak Ukraina lagi perang sama Rusia. Nah, ini juga tercantum dalam poin terakhir. Makanya PBB juga ikut campur dalam perangnya Rusia dan Ukraina. Nah, jadi poin terakhirnya adalah menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Nah, jadi nggak sampai situ aja nih. Ternyata ada fakta-fakta menarik lainnya tentang PBB yang mungkin kalian tuh pada belum tahu. Dan nggak ada salahnya nih kita mengenal lebih dalam lagi tentang PBB. So, nama gue Adam dan ini dia fakta-fakta menarik tentang PBB. Yang pertama, pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang gagal cegah Perang Dunia Kedua. Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dibentuk untuk menggantikan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini didirikan pada 10 Januari 1920, yang dimana mereka memiliki tugas untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua. Ya, tapi sayangnya skenario nggak sesuai rencana. Hitler udah keduluan nih membombardir kota Danzig, Polandia. Intinya LBB gagal lah mengemban tugasnya dan Perang Dunia Kedua akhirnya pecah. Nah, hal ini juga nih yang jadi salah satu sebab LBB itu dibubarkan. Selain faktor-faktor seperti ketiadaan aturan yang ketat dalam menghukum negara yang melanggar, serta keberpihakan kepada negara-negara yang besar. Jadi LBB manut aja sama negara superpower pada waktu itu seperti Jerman. Kedua, Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, pencetus nama organisasi PBB. Jadi setelah LBB dibubarkan ya, PBB itu muncul sebagai organisasi yang menggantikan LBB itu sendiri. Nah, nama organisasi yang genap berusia 72 tahun ini nggak asal aja tiba-tiba ada. Nama PBB itu lahir dari seorang pemimpin Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Kalian pasti pada tahu lah Franklin D. Roosevelt karena banyak tercantum di buku sejarah, apalagi pas Perang Dunia Kedua. Nah, Presiden ke-32 negeri Paman Sam ini berjasa atas hadirnya nama United Nations, atau kalau bahasa Indonesianya Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, meski berdiri pada 24 Oktober 1945, jadi nama organisasi ini sebenarnya sudah tercipta pada 3 tahun sebelumnya, tepatnya pada 1 Januari 1942. United Nations itu awalnya merupakan representasi dari 26 negara yang berjuang bersama melawan Blok Poros. Yang tadi gue bilang kayak di awal, jadi Blok Poros itu isinya adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Jadi intinya 26 negara ini ingin mewujudkan perdamaian dunia. 3. Wisnumurti Guidelines, aturan pemilihan sekretaris jenderal atau sekjen PBB dari anak bangsa. Nah, kalian pada tahu gak sih kalau ternyata ada satu aturan di dalam PBB yang berlaku hingga sekarang dalam pemilihan sekjen PBB,
yang diciptakan oleh anak bangsa Indonesia. Jadi pada tanggal 28 September 1950, Indonesia gabung nih sama PBB. Tapi Indonesia keluar pada tahun 1965, tapi kembali lagi pada 1966. Cinta lama bersemi kembali. Oke? Nah, gak hanya itu aja. Track record Indonesia di dalam organisasi dunia ini gak bisa dianggap remeh tentunya. Bahkan salah satu anak bangsa Indonesia berhasil membuat satu aturan dalam pemilihan sekretaris jenderal PBB. Nugroho Wisnumurti namanya. Jadi dia itu duta besar Indonesia pada PBB pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1997. Dia yang menciptakan Wisnumurti Guidelines, aturan yang berlaku sejak 1996 untuk mengatur mekanisme pemilihan sekretaris jenderal di mana anggota Dewan Keamanan PBB dapat mengusulkan nama calon yang didukung untuk menjadi sekjen PBB. Keren banget kan? WHO hingga UNESCO, inilah organisasi khusus PBB. Jadi PBB itu kan organisasi dunia nih, yang dimana isinya itu dari banyak negara dari seluruh dunia. PBB ini bukan hanya organisasi tunggal. Jadi ada beberapa organisasi di PBB yang membantu misi PBB pada bidang-bidang tertentu. Nah, organisasi khusus PBB ini apa aja sih? Jadi yang pertama ada FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Terus kedua ada IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional. Lalu ada ICAO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Ada IFAD, Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian. Lalu ada ILO, Organisasi Buruh Internasional. Yang keenam, kalian pasti banyak banget yang tahu tentang organisasi ini. IMF, Dana Moneter Internasional. Yang ketujuh ada IMO, Organisasi Maritim Internasional. Jadi organisasi ini yang mengatur wilayah laut internasional. Lalu ada ITU, Uni Telekomunikasi Internasional. Yang kesembilan, pasti anak-anak sekolahan itu harusnya udah pada tahu nih nama organisasi ini. Kalau nggak tahu, kebangetan. Ada UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB. Lalu ada yang ke-10, UNIDO, Organisasi Pengembangan Industri Internasional. Next, ke-11, UNWTO, Organisasi Pariwisata Dunia. Lalu ada UPU, rada cute gitu namanya, yaitu organisasi khusus Kesatuan Pos Sedunia. Dan sekarang nih yang lagi hangat-hangatnya nih, organisasi ini tuh dibicarain di seluruh dunia karena prediksi tahun 2023 itu ekonomi dunia akan hancur lebur. Banyak negara yang mengalami resesi dan organisasi ini tuh udah ketar-ketir juga. Nah, ada Bank Dunia atau The World Bank. Yang ke-14, organisasi yang menanganin isu-isu kesehatan di dunia kayak AIDS, terus HIV, dan lain-lain. Ada WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Terus yang ke-15 ada WIPO, Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia. Jadi misalnya kan kayak dulu tuh ada 7 keajaiban dunia dan itu berubah terus. Nah, yang mencatat itu adalah organisasi WIPO ini. Kayak termasuk dulu Candi Borobudur itu masuk menjadi 7 keajaiban dunia. Nah, ini WIPO ini yang mencatat itu. Lalu yang terakhir, organisasi khusus dari PBB. Ada namanya WMO, Organisasi Meteorologi Dunia. Nomor 5, 9 sekretaris jenderal telah pimpin PBB. 2 diantaranya berasal dari Asia. Nah, jadi selama PBB sudah berdiri sampai sekarang, udah ada 9 orang yang menjabat menjadi sekjen PBB. Dan proses seseorang menjadi sekjen PBB itu adalah perolehan rekomendasi dari Majelis Umum dan tidak diveto oleh Dewan Keamanan Tetap PBB. Contohnya kayak Amerika Serikat dan Inggris. Nah, dari ke-9 orang yang menjabat menjadi sekjen PBB ini, ada 2 orang yang menjabat jadi sekjen PBB itu berasal dari Asia. Yang pertama ada Yutan dari Myanmar. Dia adalah diplomat asal Myanmar dan menjadi sekjen ketiga dengan masa jabatan pada 1961 hingga 1972. Terus ada Ban Ki-moon
menjadi orang kedua yang duduk di jabatan tersebut. Mantan Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan ini menjabat menjadi Sekjen ke-8 PBB yang menjabat dari tahun 2007 hingga 2018 lalu. Keenam, bahasa resmi. Ya terus jadinya muncul pertanyaan dong. PBB, organisasi internasional ini kan banyak banget negara yang bergabung dengan PBB ini. Jadi bagaimana caranya mereka berkomunikasi? Jadi ada 6 bahasa resmi yang dipakai di PBB. Ada Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen. Tapi untuk Dewan Keamanan itu hanya menggunakan 2 bahasa kerja aja, yaitu Inggris dan Prancis. Sedangkan Majelis Umum itu menggunakan 3 bahasa kerja, Inggris, Prancis, dan ditambahin El Spanyol. Jadi ada 5 bahasa resmi yang dipilih ketika PBB itu didirikan. Dan pada tahun 1973, bahasa Arab itu masuk nih ke PBB, menjadi bahasa resmi juga. Nah, di editorial manual PBB ini kan menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini yang digunakan itu bahasa Inggris dengan ejaan kamus Oxford. Jadi Inggrisnya UK, bukan Inggris Amerika ya. Nah, untuk standar penggunaan bahasa Hanzi atau bahasa Cina, sekarang di PBB itu menggunakan Hanzi sederhana. Yang sebelumnya itu menggunakan Hanzi tradisional sampai dengan 1971 karena perubahan representasi dari Tiongkok. Yang tadinya itu Republik Tiongkok berubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Ya jadi itu dia fakta-fakta menarik seputar PBB atau United Nations. Nah, gimana nih menurut kalian? Apalagi sekarang kita jadi tahu kalau ada peran yang sangat besar yang dilakukan oleh anak bangsa Indonesia, yaitu si Wisnu Murti, karena membuat guidelines tentang pemilihan Sekjen PBB. Dan itu dipakai sampai sekarang. Jika kalian punya ide-ide lain atau topik lain yang mau kita bahas, silakan komentar di bawah ya. So, nama gua Adam, I'm signed out. Peace. Cut.